berakhir jam 3 pagi. Jangan lupa subscribe sebelum jam menunjukkan pukul 3. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Terminal Ciwaringin nyaris kosong. Hanya menyisakan beberapa pedagang kaki lima yang tengah berkemas. Jam menunjukkan jam 23:57 ketika Dani, mahasiswa semester akhir, tiba di terminal. Ia baru pulang dari kampus, kehabisan uang untuk naik ojek online, dan memutuskan naik angkot terakhir jalur 07, sebuah rute tua yang katanya sudah jarang beroperasi malam hari. Angkot itu tampak usang. Bodi biru pudar, stiker yang mengelupas, dan suara mesin yang menggeram pelan di balik kemudi. Seorang pria tua duduk diam, mengenakan jaket sopir kusam dan topi lusuh. "Ke arah Cijantung ya, Pak?" tanya Dani sambil membuka pintu. Sang sopir hanya mengangguk. Matanya tajam tapi kosong. Di dalam angkot sudah ada 4 penumpang. Seorang ibu tua dengan keranjang anyaman, 2 remaja laki-laki berseragam SMA yang terlihat lesu, dan seorang perempuan muda duduk paling belakang. Semua diam, terlalu diam. Dani duduk di kursi tengah, mencoba meredam kegelisahan. Baru 2 menit berjalan, angkot itu terasa terlalu dingin. Bukan dingin biasa, melainkan seperti hawa ruang bawah tanah. Angkot terus berjalan melewati jalanan kota yang lengang. Namun Dani mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Setiap melewati perempatan, ia melihat nenek tua berdiri di bawah lampu jalan. Selalu posisi yang sama, tubuh yang sama. Hanya sudut pandangnya saja yang berubah. Awalnya ia pikir hanya kebetulan, tapi setelah ketiga kalinya, jantungnya mulai tak karuan. Ia melirik ke penumpang lain. Mereka tetap diam. Tak satu pun menunjukkan reaksi. Dani memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, jalur ini lewat mana ya? Kok muter-muter?" Sopir tidak menjawab. Matanya tetap fokus ke jalan. Tiba-tiba, perempuan muda di bangku belakang berdiri dan berkata dengan suara datar, "Saya turun di sini." Tanpa aba-aba, angkot berhenti di dekat gang sempit tanpa lampu. Perempuan itu turun tanpa menoleh, lalu masuk ke dalam gelap. Saat angkot kembali jalan, Dani menoleh keluar dan melihat bahwa gang itu buntu. Tak ada rumah, hanya tembok tinggi. Beberapa menit kemudian, salah satu remaja berseragam berdiri. "Turun, Bang," katanya. Angkot berhenti. Dani mengintip keluar. Tidak ada bangunan, tidak ada rumah, hanya padang rumput luas. Remaja itu turun, lalu berjalan ke tengah padang. Dani mencoba memanggil, tapi remang cahaya membuatnya sulit melihat. Namun, di tengah kegelapan, remaja itu menghilang begitu saja. Remaja kedua ikut turun setelahnya, lalu menyusul tanpa suara. Kini tersisa Dani dan ibu tua. Dani berdiri. "Pak, saya mau turun. Ini bukan jalur biasa, ini aneh." Sopir menatapnya lewat kaca spion. "Akhirnya kamu sadar, apa maksudnya? Ini jalur arwah, Nak. Jalur orang-orang yang belum bisa menerima kematian atau yang hampir tertarik ke alam lain." Dani menggeleng. "Saya belum mati. Saya masih hidup, benar. Tapi kamu setengah jalan. Kamu koma. Kecelakaan 2 jam lalu. Angkot yang kamu tumpangi terguling di bawah flyover." Dani terdiam, teringat kilasan kejadian tadi. Ia masuk ke angkot, lalu bunyi keras. Lalu gelap. Angkot tiba-tiba berhenti. Di luar, terlihat rumah sakit, tapi sepi. Di ruang IGD, ia melihat dirinya sendiri terbaring dengan alat bantu napas. "Kalau kamu mau hidup, kamu harus kembali, tapi jangan salah jalan," kata sopir. Dani turun, berlari menuju rumah sakit. Setiap langkah terasa berat. Suara-suara memanggil dari balik lorong. Suara teman, suara ayahnya, suara anak kecil yang tak dikenalnya. "Dani, ikut aku. Sini, cepat." Ia menutup telinga dan berlari lurus ke arah kamarnya. Dani membuka mata. Ibunya menangis di samping ranjang. Seorang dokter mencatat sesuatu. Dani sadar, ia di dunia nyata. Ia hidup. Namun saat melihat keluar jendela, sebuah angkot biru, jalur 07, melintas perlahan di jalan depan rumah sakit. Kosong, kecuali 1 penumpang di dalam. Sopirnya melirik ke arah Dani dan tersenyum. Setelah keluar dari rumah sakit, Dani mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu kembali ke angkot itu. Kadang menjadi penumpang, kadang duduk di kursi sopir. Ia mulai mencari tahu soal kecelakaan yang dialaminya. Namun, saat ia datang ke lokasi flyover tempat kejadian, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Bangkai angkot itu masih ada di sana, berkarat, tapi jelas baru
dan dari kejauhan, seperti ada seseorang duduk di kursinya. Setiap malam Jumat, Dani mendengar suara mesin angkot berhenti tepat di depan rumah kosnya. Walau saat ia lihat ke jendela, jalanan kosong. Dani mencoba memperingatkan orang lain. Ia menulis di forum, membuat video, bahkan menghubungi stasiun TV lokal. Tapi tak ada yang percaya. Hingga suatu malam, ia mendapat kabar. Seorang mahasiswa hilang setelah menaiki angkot biru dari terminal Ciwaringin. Laporan saksi terakhir, mahasiswa itu terlihat berbicara sendiri di dalam angkot kosong. Dani tak sanggup diam. Ia kembali ke terminal. Tepat jam 23:57. Dan benar saja, angkot itu muncul lagi. Kali ini, sopirnya tak terlihat tua. Wajahnya samar seperti wajah seseorang yang dikenalnya. Dani keluar dari rumah sakit 2 minggu kemudian. Sejak saat itu, ia tak pernah naik angkot lagi. Namun cerita itu terus menghantuinya. Kadang, saat malam terlalu sunyi dan jalanan terlalu sepi, ada suara angkot tua melintas, meninggalkan jejak dingin di aspal. Jalur itu masih ada, dan mereka masih mencari penumpang terakhir. Jika kalian suka dengan cerita horor, jangan lupa subscribe ya. Dadah!